Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita akan coba belajar buku tajwid hijau, buku hijau ya. Teori kita sebagai landasan untuk belajar baca Quran secara baik dan benar. Memang kita harus mengikuti, harus tahu ilmu tajwidnya terlebih dahulu, teori tajwid. Karena tanpa teori tajwid, kita akan baca Qurannya mungkin tidak profesional atau tidak benar misalnya. Ini di pasal ketiga hukum alif lam al ya, ini hukum hukum alif alif lam di halaman ke berapa ini, halaman ke ya 10 ya. Ya. Nah, di halaman 10 Recording in progress. Di halaman 10 ini kita akan membahas tentang alif lam al. Al ini dalam bahasa Inggris seperti the ya. Jadi alat untuk merubah pengertian umum menjadi khusus. Misalnya laki-laki. Siapa laki-laki? Ya semua laki-laki, laki-laki. Tapi kalau sudah alif lam, rojulun laki-laki. Ar-rojulu laki-laki itu. Masjidun, masjid. Ya Pak Toto kalau sholat di masjid ya di masjid lah, masjid mana? Al-masjidu, masjid itu. Nah, untuk merubah pengertian umum menjadi khusus perlu alif lam. Permasalahan nanti alif lam itu ada yang dibaca sama nggak dibaca. Alif lam yang dibaca sama nggak dibaca bukan kebetulan tapi ada ketentuannya. Alif lam itu dibaca kalau di atas lamnya ada sukunya, ada tanda baca. Itu sebagai sebab akibat karena setelah alif lam ketemu huruf-huruf komariah. Begitupun nanti ada alif lam yang tidak dibaca. Alif lam yang tidak dibaca itu kalau setelah alif lam ketemu salah satu huruf samsiah. Nggak jadi deh. Ya, ini ya hukum alif lam al-qamariyah al-samsiah. Nah, hukum alif lam qamar itu artinya bulan. Bulan itu ada. Kalau kita coba lihat keluar di malam hari ada bulannya enggak? Keluar, oh ada bulannya, bulannya penuh. Bulan separuh, bulan setengah. Nah, itu bulan. Syamsun matahari. Nah, kalau matahari itu melihat matahari nggak usah lihat ke mataharinya, ke fisiknya, silau men ya. Nah, kita cukup misalkan saya di rumah ini lihat keluar, oh terang, oh gelap itu, oh mataharinya ada dan tidak ada. Nah, dengan kata lain matahari itu ada dirasakan, tapi tidak harus disebutkan, gitu ya. Tidak harus disebutkan, sama seperti matahari ada ini tidak harus dilihat gitu ya fisiknya, tapi ada dirasakan gitu kan. Nah, beda dengan bulan, kalau bulan ada keberadaannya keberadaannya bisa dilihat, ada separuh, ada setengah gitu dan dirasakan betul-betul mewarnai di bacaannya. Nah, inilah personifikasi ungkapan antara bulan dan matahari itu. Nah, sementara kalau yang komariah yang huruf-huruf komariah ini hurufnya ya bagi hajaka wahab akimah alif ba ghin ha jim kaf waw kha fa ain qaf ya mim ha. Ini huruf komariah, ini huruf samsiah 14 juga. Jadi yang 28 huruf itu dibagi dua. Sebagian untuk komariah, sebagian untuk samsiah. Samsiahnya ini ta sa dal zal ro zai sin shin shad dad ta zo lam nun. Kata bapak, nggak ngerti Pak Ari. Iya, ini kan baru membaca bagan. Jadi di halaman 3 pasal 3 ini, di halaman 10 bahwa hukum cara membaca alif lam ada dua. Ada komariah, ada samsiah. Ada dibaca komar, ada samsiah tidak dibaca. Nah, kenapa? Itu sebagai sebab akibat. Komariah itu dibaca, komariah itu dibaca karena ini nih. Karena sebetulnya berbicara tentang al tuh ya, al. Satu alif lam. Alif lam ini dibaca karena di atas lamnya ada sukun. Kenapa ada sukun? Sebagai akibat karena ketemu salah satu huruf yang ini. Jadi kalau setelah alif lam ketemu salah satu huruf yang 14 ini pasti ada sukunnya, pasti dibaca. Begitupun nanti alif lam ini, alif lam Mr. X ini penyebab. Di sini tidak ada apa-apa, kosong. Kenapa? Kalau di sini ada tasdid, kalau ketemu salah satu huruf yang ini. Jadi komar itu dibaca karena ada tanda bacanya.
Samsiah itu tidak dibaca karena tidak ada tanda baca. Tanda baca ini bukan kebetulan tapi ada ketentuannya. Yang dibaca kalau ketemu salah satu huruf yang 14 ini. Nggak dibaca kalau alif lamnya ketemu salah satu dari 14 ini juga. Nah, kita belum paham kalau belum ke contoh. Baik, jangan nanya dulu ya. Nah, jangan nanya dulu. Nih. Tahu aja saya mau nanya, udah Iya, nanya. ya. Ini contoh atau matu as-sana'u as-salatu. Nanti ini contoh-contoh alif lam samsiah, alif lam tidak dibaca. Tapi sebelum itu saya jelaskan ke teorinya dulu. Nah, nih ya, perlahan. Cara membaca alif lam ada dua macam. Yang pertama al-qamariyah, alif lam qamariyah. Ialah alif lam yang ada pada sesuatu huruf qamariyah. Alif lam tersebut dibaca terang jelas berbunyi L, L. Huruf qamariyah ada 14 yaitu ibagi ini. Ibgi hajaka wahab akimah. Saya yang hafalnya ini, ibgi hajaka wahab akimah. Alif, ba, rin, ha, jim, kaf, wawu, kho, fa, ain, kaf, ya, mim, ha. Saya hafalnya ibgi hajaka wahab akimah. Yang ini saya nggak hafal, jujur aja nih. Abagi, alif, ba, rin, ha, ja. Nggak hafal saya, hafal ini ibgi hajaka wahab akimah. Baik, ke contoh Saya ya. baru tahu. Ya, nggak apa. Tuh ya, nih. Coba Bapak baca. Al-ardu. 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 Nih Pak, tuh di atas lamnya ada apa Pak? Ada itu, ada hamzahnya. Ada apa Pak? Ada apa hamzah ya? Bukan, itu namanya sukun. Oh ya, sukun. Buah sukun. Buah sukun kan bulat ya. Sukun. Karena di atas lamnya ada tanda baca L. L tuh sukun itu sebagai pertanda bahwa huruf itu mati. Sukunnya diam bunyinya al, ak, ad gitu, aj, ab gitu ya. Nah, ini jadi al tuh. Al ardu. Coba Bapak baca. Al-ardu. Hukumnya apa? Alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah begitu yakin? Ya, karena itu ada sukunnya itu, Ustaz. Ada sukun. Kenapa ada sukunnya? Bapak hitung. Satu alif, ini ya Bapak hitung. Satu alif, dua lam, ketiganya apa? Ketiganya ro. Masa ketiganya ro? Itu mah keempat atau Pak? Oh iya, iya. Alif. Alif lagi. Al-ardu. Alif Nah, lagi. alif atau hamzah ya. Ya. Kita buktikan, benar gak alif ini ada? Nih dilihat. Tuh, ibegi nih ada kan? Nih alif kan? Alif kan? Ah gitu. Jadi idealnya memang kita hafal huruf ini. Idealnya, ya idealnya hafal. Tapi tidak hafal pun Bapak bisa benar. Kalau kita sudah kenal. Atin sama mantau apa bedanya Pak Atin? Pak Atin. Teh Atin sama Pak Manto bedanya apa? Cewek apa cowok? Ah itu doang. Pasti kan ada spesifikasi pembedanya. Dan kita tidak harus menjelaskan ya. Tidak harus menjelaskan oh Pak Manto tuh ada begini. Teh Atin tuh begini. Nggak usah. Pokoknya mah Pak Manto dari namanya aja udah ketahuan cowok gitu. Ternyata ada nama Manto yang cewek itu lain cerita itu ya. Itu lain cerita. Pengecualian. Ada kan gitu kan? Ada yang namanya Toto jadi cewek. Iya saya. Itu lain lagi. Itu lain lagi. Yang umum ya kalau Manto, Toto, Ari ya. Ari ada yang cewek ya. Ada Ari Kusmiran ya ada. Ada Ari Untung. Itu tergantung Ari ada cewek ada cowok. Ari Larso. Ada cowok ya, Ari Kusmiran cowok cewek gitu kan. Nah, artinya untuk mengenal alif lam ini ternyata nggak susah. Alif lam ini dibaca karena ada tanda baca. Kenapa ada tanda baca? Bisa dijelaskan karena setelah alif lam ketemu huruf qamariyah itu alif.
Walaupun tanpa dijelaskan itu pun sudah benar gitu al-ardu. Karena pasti benar seperti ini. Walaupun ada pengecualian cuma 1-2 lah paling juga gitu. Dan Bapak katakan bahwa alif lam komariah itu tulisannya begini, dibacanya pun sama begitu tuh. Ya, dibacanya pun begitu al-ardu tuh ya. Al-ardu. Tulisannya begini, dibacanya begini. Al-ardu. Ya kan? Tulisan dan bacaan sama, ditulisnya Ya. begini, dibacanya begini. Kemudian Bapak baca yang kedua, Al al biru. kalau ada hamzah, Al-bi kalau ada hamzah tekan gitu. Al-bi'ru, al-bi'ru al-bi'ru. Saya tanya, alif lamnya dibaca enggak? dibaca. Dibaca. Al-bi'ru alif lamnya dibaca. Setelah ini paling al-bi'ru kenapa dibaca? Karena ada sukun. Huruf Ada ketiganya huruf sukun. ba. Itu kita sudah tahu kalau ada sukun sebagai akibatnya ini pasti ba. Walaupun kita nggak hafal ya, paham nggak Pak? Kita nggak hafal ini nih ibgi hajaka wahab alkimah, nggak hafal. Kayak kalau kita menghafalin cowok tuh berapa, cewek berapa kan kebanyakan itu. Ciri spesifikasinya aja. Kalau perempuan tuh rambutnya panjang, suaranya begini, bajunya begini, begini. Kalau ternyata ada pengecualian itu salah sendiri gitu kan. Oh, cowok rambutnya panjang pakai anting ya berarti itu memang lain. Atau cewek rambutnya pendek kayak gitu ya. Nah ini tuh al-bi'ru ditulisnya begini, dibacanya juga gitu. Al-bi'ru. Jadi koma ini kayak neken ya. Al-bi'ru. Nikmat. Al-bi'ru. Nah, Bapak pinter ya. Bapak baca ini. Al-Qur'an. Al-Qur'an boleh. Al-Qur'anu hukumnya alif lam. Alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Cirinya ada apa? Karena ada sukunnya huruf Kenapa ketiga. ada sukunnya? Karena huruf ketiganya qaf gitu ya. Oh, gampang ya. Baca yang ini. Al-jannatu. Al-jannatu hukumnya alif lam. Alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Karena ada sukun huruf ketiga huruf jim. Apa ini? Jim. Wis pinter sekali. Kemudian yang ini baca. Yang ini. Al-wahyu. Yang ini dulu, yang tengah. Yang ini. Al-karimu. Al-karimu hukumnya. Alif lam komariah. Kenapa? Karena ada sukun. Dan Di atas lamnya ada sukun. Kenapa ada sukunnya? Karena huruf ketiga ada kaf. Karena setelah alif lam ketemu kaf. Sebetulnya jangan huruf ketiganya, itu rahasia itu mah. Karena papa mantu cowok. Karena misalnya, tapi penting ya Pak, menelanjangi masalah itu penting saat tertentu. Misalnya tiba-tiba ada mutilasi ya, dipotong-potong mayatnya, ini cewek atau cowok. Nah berarti itu harus dilihat kelaminnya, rambutnya, macam-macamnya lah yang membedakan spesifikasi antara cewek dan cowok. Nah inilah, jadi ini kayak mau dimutilasi gitu ya. Itu padahal gampang aja, ini alif lamnya komariah dibaca ada sukunnya. Karena setelah alif lam Bapak bilangnya begitu. Karena setelah alif lam ketemu huruf komariah itu kaf. Tapi Bapak mau bilang huruf ketiga juga sah-sah saja sih ya. Gitu. Kemudian yang ini. Al-wahyu. Al-wahyu hukumnya Komariah. Kenapa alif lam komariah? Karena ada sukunnya. Ada sukunnya. Kenapa ada sukunnya? Karena setelah huruf ketiganya huruf waw. Ya, maunya itu. Sekarang huruf ketiganya waw, oke lah. Karena setelah alif lam ketemu huruf komariah, yaitu waw. Itu ngerubah kata-kata itu aja susah. Bagi orang yang sudah umur mah ya. Yang ini Pak. Al-khinziru. Al-khinziru.
Alif Alif lam. lam komari, alif lam Kenapa? komaria. Eh, karena ada Cirinya ada sukunnya. sukun. Kenapa ada sukunnya? Setelah huruf alif lam ada huruf komaria, huruf Yaitu ko. kho, pinter. Setelah alif lam ketemu kho, nggak usah disebut huruf komariah lagi kan udah komariah ya. Pemborosan kata itu, tapi boleh juga. Yang ini Ada salah. baca Al ilmu. alif lam. Alif lam komaria. Kenapa? Ada sukun. Kenapa ada sukun? Setelah sukun ada huruf komaria. Setelah alif lam ketemu huruf komariah yaitu Ain. ain. Alhamdulillah. Kenapa sih Pak Hari disuruh baca? Kan saya sering cerita. Banyak orang yang belajar pinter tajwidnya tapi bacanya tuh bisa. Nah ini. Gitu. Makanya suruh dibaca. Yang kedua alif lam syamsiah. Alif syamsiah yaitu jika alif lam diiringi, setelah alif lam itu diiringi sesuatu huruf syamsiah. Bunyi alif lam tersebut hilang. Ditelan huruf berikutnya. Tak ada. Dimasukkan ke dalam huruf yang ada di hadapannya. Huruf syamsiah itu ada 14. Nah ini saya hafal. Ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sodot, to, zo, lam, nun. Ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sodot, to, zo, lam, nun. Huruf-huruf tersebut dikumpulkan dalam kata-kata ini. Tibe, summasil, rohman, tafuz, dif, zani'am. Saya nggak hafal ini, nggak pernah saya pakai. Daksu azon nizul syarifan lil kiram. Ini maksudnya huruf-huruf ini digabung ke sini. Tapi saya susah. Saya ini aja. Tasadadaro zaisin sin sadot zo lam nun. Artinya alif lamnya ada tapi nggak dibaca. Coba Bapak baca yang ini contohnya nih. Contoh. Asamsu. Nah itu kekurangan orang sepuh belajar itu. Asamsu. Padahal di sini ada pendobel. Ingat? Asamsu. Nah, fungsinya pendobel itu nyamber dan dobel. Asyamsu. Asyamsu. Perasaan sudah Ustaz. Iya benar pakai perasaan betul. Perasaan sudah kaki itu sudah ninjak tapi belum gitu ya. Gitu kenyataannya. Asyamsu alif lam apa? Alif lam samsiah. Kenapa samsiah? Karena Cirinya dulu, cirinya kenapa? kirimnya ada itu tasdid tanwin ya. Apa itu namanya? Tasdid ya? Tasdid. Tapi cirinya di sini ada apa di atas lam? Alif lam nggak ada sukunnya. Nggak ada apa-apa, Nggak ada kosong tandanya. pokoknya mah, nggak ada tanda. Di atas lam tidak ada tanda, tapi setelah alif lam malah ada tasdid tuh. Setelah alif lam malah ada tasdid. Nah, di bawah tasdid inilah itu huruf samsiahnya gitu. Jadi kenapa tidak ada tanda jadi tidak dibaca? Kenapa tidak dibaca? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu shin. Ini nggak usah diungkap boleh gitu ya. Gitu. Dan Bapak katakan alif lam samsiah tuh lihat ya. Tuh Pak, alif lam samsiah tuh tulisan dan bacaan beda. Tuh iya enggak? Iya enggak Pak? Ya. Tuh. Asyamsu L-nya hilang kan? Tulisannya kan ada L-nya. Bacaannya L-nya hilang. Asyamsu. Gitu kayak one jadi one gitu ya, gitu. Ini Pak baca Pak. An-ni'matu. Anikmatu. An-ni'matu hukumnya apa? Hukumnya alif lam samsiah. Kenapa? Cirinya ada apa? Karena di huruf lam nggak ada tanda bacanya. Adanya? Nggak ada tanda bacanya, ada tanwin. Tasdid. Tasdid. Salah dulu ya. Iya malum lah udah suka lupa walaupun kata Pak Panto, aslinya ternyata masih muda gitu. Tapi kan umur yang bilang tasdid. Walaupun dimudah-mudahin tetap aja ada kelihatan ya. Tetap aja. Kelihatan. Kelihatan nggak bisa dibohongin pelupanya itu. Saya aja kalau manggil anak mau manggil Ridwan, yang dipanggil semua dipanggil gitu kan. Dulu saya suka ngetawain ibu saya. Oh sekarang kata anak saya,
ayah sama kayak eyang aja. Hmm. Itu semua dipanggilin. An-ni'matu itu sama ya tulisannya dan bacanya beda. An-ni'matu. Tuh, Nikmatu ya gampang Pak ini mau Pak ya kalau belajar. Nah, Bapak baca yang tidak. ini. Oh. Baca. Atau matu. Kurang nyamber. Atau ini ada madu ya. Kalau mad tabi'i ketemu huruf bertasydid jadi mad lazim musaqqal kalimi kayak waladdallin. Terlebih mimnya gunnah. At-tammatu. Coba Pak. Atau matu. Hukumnya Alif lam samsia. kenapa? Cirinya ada apa? Di alif lam nggak ada tanda baca. Di atas lamnya tidak ada tanda baca tetapi ada apa? Ada tasjid. Terus kenapa ada Di tasdid? bawah tasjid ada huruf to. Itu huruf apanya itu? Huruf Huruf penyebabnya ya? huruf samsia. Iya, huruf samsiahnya gitu ya. Kemudian alif lamnya ada tapi tidak dibaca tuh. Atau nah pertanyaannya, Bapak mau bertanya, kalau nggak dibaca ngapain ditulis siri? Bingung-bingung amat sih jadi orang. Jawabannya apa? Oh, anak-anak kan pasti begitu nanyanya. Ya, ngapain sih lu tulis itu? Orang nggak dibaca, udah buang aja. Bapak jawabnya apa? Bapak kan mau nanya itu tadi. Ini aja ini. Tahu aja. Apa jawaban Bapak? Sama Hah? anak saya, katakanlah saya sebagai anak yang kayak Bapak pinter suka nanya melulu gitu. Bapak jawab apa kalau saya nanya begitu? Lu ngapain Iya. sih itu ditulis? Ya udah alif lamnya buang aja. Ngapain gitu kan? Ini gak usah ditulis, tulisnya langsung aja ke sini kan sama bunyinya. Tuh atau gitu itu. Jawaban Bapak gimana? Ini gak usah Ya itu ditulis. mungkin menunjukkan kata ini kata benda atau kata kata kerja gitu kalau Ustaz. Ya, kata benda, kaben ya, kata benda atau kata benda ya, lebih. Karena isim itu ini kan isim. Jadi yang ada Bapak belum belajar tapi udah pinter. Jadi dalam bahasa Arab itu nanti ada kalimat itu kalimat isim, kaben kata benda. Ada kalimat fiil, kata pekerjaan. Dan ada kata perintah. Ya pergilah, duduklah, tidurlah, belajarlah itu kata perintah ya. Gitu. Nah, ini salah satu petunjuk bahwa kalimat ini kata benda dan menunjukkan itu tadi Pak yang saya jelaskan. Penghusus ya. Jadi merubah dari pengertian umum menjadi khusus. Lil ma'rifah ya. Nakiroh itu umum, ma'rifah itu khusus. Pak lihat tuh ada burung di atas yang terbang. Itu punya siapa Pak? Pak, Ya, burung yang terbang punya siapa? burung yang terbang. Ya punya Allah lah, umumnya punya siapa? Belum ada yang punya kan? Tapi kalau sudah burung itu di kandang kita, itu burung kita. Maksudnya itu lil ma'rifah, pengkhusus. Tadi rojulun laki-laki. Siapa sih yang belajar sama Pak Ari hari ini? Oh, ar-rojulu laki-laki itu, gitu pakai al. Jadi fungsi alif lam ini merubah pengertian umum jadi khusus. Hanya saja kenapa alif lam ini tidak dibaca? Karena setelah alif lam ketemu salah satu huruf samsiah itu to itu. Paham nggak? Jadi kalau ada yang nanya kalau nggak dibaca ngapain ditulis? Jawaban Bapak apa? Yaitu karena menunjukkan kata benda atau kata kerja. Ustaz. Kata benda, kata kerja mah bukan. Kata kerja tidak pakai alif lam. Ini isim dalam bahasa Arab. Isim. Iya, menunjukkan kata benda, isim itu kata benda, kaben ya. Kata benda, nama orang, nama tempat itu kata benda ya. Itu menunjukkan isim dan penghususan ya. Penghususan. Jadi belum enggak umum lagi. Kalau ada alif lam jadi khusus gitu. Kayak tadi masjidun. Masjid mana aja. Kalau al masjidu masjid itu. Jadi fungsi alif lam untuk merubah pengertian umum jadi khusus. Jadi ini nggak boleh dihilangin walaupun nggak dibaca.
nggak Oh, boleh dihilangin tulisannya. Karena tadi kalau saya mikir dihilangin, ngapain repot-repot ditulis gitu. itu tadi beribet banget. Ternyata alif lam ada fungsinya. Walaupun dibacanya seakan-akan alif lamnya tidak ada kan? Iya. Atau dibacanya tidak ada. Tapi dalam tulisan tetap ada. Itulah yang kadang-kadang beribet itu ya, yang belum biasa. Gitu. Ngapain susah-susah? Nggak usah dituliskan gitu. Yang ini bawa baca. As-sana'u, As-sana'u alif lam. alif lam samsiyah, Kenapa alif lam samsiah? karena di huruf lam tidak ada tanda baca, Dan ada tasjid, dan di bawah tasjid ada huruf samsiyah, yaitu sin, sa. Kan ini sa ta. giginya satu kalau sa. Kalau sin rumahnya dua. Oh Apa gigi iya, apa ya? Gitu. Ini shin. Ini sa ya. As-sana'u. Kemudian dibaca berikutnya yang ini. as-sholatu, As-salatu alif lam. alif lam samsiyah, Dibaca enggak lamnya? tidak Kenapa? tidak ada tanda baca, Kenapa? eh, karena ada tasjid di Kenapa ada depannya, tasdid? karena di bawahnya ada huruf samsiyah, Yaitu shot. bisa juga kenapa tidak ada tanda baca, karena setelah alif lam ketemu huruf samsiah itu shod. Langsung ke sana, ke poinnya boleh juga. Gitu. Kok Yang ini kenapa Pak? kalau udah tua belajar itu kayaknya elolot bener lelet bener. Iya, makanya saya paham. Jadi apa yang sudah terbiasa ya sudah itu aja lah, enggak apa-apa. Pelan-pelan. Karena kalau dirubah nanti bingung lagi. Kemudian At-taubah, as-somadu, yang ini dulu. eh As-somadu. as-somadu, as-somadu, As-somadu alif lam apa? alif lam samsiah, Kenapa alif lam samsiah? Cirinya ada karena apa? huruf lam tidak ada tanda baca, Tapi ada. ada tasjid, Kenapa begitu? di bawah tasjid ada huruf samsiah, shot, Yaitu sod. shot. Atau kenapa begitu? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah yaitu sod, gitu ya. Itu. Atau batu. Tuh, alif lam. Alif lam samsiah, Kenapa? Langsung ke di poinnya. atas Langsung ke poinnya. setelah alif lam ada Huruf huruf samsiah yaitu ta, ta, gitu. Azillatu alif lam. alif lam samsiah, Kenapa? Ke poinnya langsung. karena setelah alif lam ada huruf zal, Ya, begitu. Dal. Ke poinnya itu ya. Itu tadi ala lebaynya. Ar-Rahmanu alif lam. alif lam samsiah, Kenapa? karena setelah alif lam ada huruf ro, Iya. As-sama'u alif lam. alif samsiah, Dibaca enggak lamnya? tidak, Kenapa? Poinnya. karena tidak ada baca, Iya, tidak tanda baca. Kenapa? karena Tidak. setelah alif lam ketemu huruf sin, Iya, huruf samsiah itu sin. Az-zulmu alif lam. alif lam samsiah, Kenapa az-zulmu? karena gimana Ustaz? Iya, kenapa tidak dibaca? Karena setelah huruf alif lam ada huruf samsiah, Yaitu ro, zo. Ad-dalalu alif lam. alif lam samsiah, Az-zinatu alif lam. alif lam samsiah, Cirinya setelah alif lam ada huruf zin, cirinya zai, kirinya bukan jim, zai. zai, tidak ada Cirinya tanda baca, tidak cirinya ada satu tanda tidak ada baca, tanda baca. Kedua, ciri kedua ada tasjid, lupa, ada tasdid. Oh, ingat. Kini mau lupa lagi. Itu. Alailu. Lucu ya. Alailu alif lam.
Alif lam samsiah. Iya, dibaca enggak lamnya? Tidak, Kenapa tidak dibaca? karena tidak ada baca. Kenapa tidak ada tanda baca? Eh, karena setelah alif lam ada huruf samsiah. Yaitu, yaitu, Ya, tuh bingung dia. Orang ketiganya lam lagi. 6. Ini kan alif lam. Cuman ini Iya, memang nulisnya ini nggak tepat nih. Tulisannya ini iya bukan itu di sini, tulisannya itu. di sini, gitu. Al-lailu. Tapi bacanya gitu al-lailu ya. Ada Al- rojatu alif lam. Alif lam samsiah. Kenapa? Karena tidak ada tambah baca. Kenapa? Setelah alif lam ada huruf ta. Ada huruf apa? Huruf ta. Dal, dal ya. Nah, itu. Jadi Bapak simpulkan gampang sebetulnya membaca bagan ini bahwa alif lam itu ada dua, ada alif lam yang dibaca sama nggak dibaca. Yang dibaca ya ada sukunnya, ada tanda baca. Nggak dibaca nggak ada tanda sukunnya di atas lamnya. Kenapa? Itu sebagai sebab akibat. Yang dibaca karena setelah alif lam itu ketemu salah satu huruf komariah yang 14 ini. Ini ibagiyah Itu jaka wahab akimah. samsiah sama komariah itu sama-sama ini. Tanda ini tanda isim ya, isim. Iya, iya. Jadi belum biil karena cirinya kalimat itu isim itu ada alif lamnya. Nanti kita boleh Menunjukkan belajar kata ya benda, dasar. sama-sama Betul, menunjukkan kata betul, benda. betul. Menunjukkan satu kata benda. Jadi yang termasuk isim tuh bisa nama tempat, nama orang gitu ya. Sifat ke isim juga ke sana masuknya. Jadi dalam bahasa Arab cuma dikenal ada kalimat isim, kata benda, kaben, ada fi'il, kata kerja, pekerjaan, ada huruf penyambung gitu. Itu doang, cuma itu doang. Gitu. Cuma nanti dari fi'il tuh ada yang fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Ya. Sesuatu yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan itu. Itu betul. Yang kemasukan alif lam itu kata benda isim. Tetapi nanti kalau orang Toto Ari nggak usah al Toto al Ari nggak usah karena sudah marifat sudah khusus gitu. Nggak usah pakai siapa namanya al Ari al Toto nggak usah karena sudah khusus gitu. Al-Ari, Al-Toto, Al-Manto, Alman oh iya tiga Alamak, banyak alamnya tidak banget. wek ya itu ya. Masya Allah. Jelas ya Pak ya itu ya halaman 10, 11, 12 tentang alif Insya lam. Allah. Jadi cuman di ini kan alif lam itu dibaca sama nggak dibaca. Ya. Nah, Insya di Allah bisa halaman kan ada tanda bacanya kan tidak itu ada gampang tanda. aja. Betul. Yang ada tanda baca ya dibaca. Nggak ada tanda baca ya jangan dibaca. Ada Ari, ada Toto, ada Manto. Pak Manto itu kecapean. Kita ngobrol bertiga. Tiba-tiba Pak Mantonya ketiduran. Nah, yang ngobrol siapa? Ya udah Pak Manto nggak dianggap. Iya, kayak gitu. Lamnya ada tapi nggak dianggap. Orang nggak ada tandanya, orang dia tertidur gitu kan, saya gitu ya. Gitu. Jadi Ya. ada tapi seperti tidak diperhatikan. Kasihan dia, makanya jadi orang jangan begitu. Bahkan sampai begini, aduh, gara-gara ada si Anu kampung kita nggak aman. Kapan matinya tuh orang gitu kan kadang-kadang karena dia jahat gitu. Jadi harusnya kita di kampung itu menjadi manfaat. Ya Allah kalau ada Pak Toto alhamdulillah ada 17-an ada kontribusinya lah gitu. Ada ini ada itu. Jadi jangan membuat tetangga gaduh dengan adanya kita mereka tidak suka gitu. Bahkan dianggap tidak keberadaan kita tidak ada artinya gitu ya. Jangan. Itu alif lam. Nah, di halaman 13 gampang lagi nih Pak tuh. Ini yang ini ya huruf guna itu ya. Nah, ini pasal 14 tentang guna. Huruf guna itu cuma dua nih Pak. Tuh, huruf guna dua. Mim dan nun yang ada tasdidnya tuh Pak. Tuh. Ya, tapi kalau nggak ada tasdidnya bukan guna ya, enggak. Persis. Sama seperti status wanita. Ada nona, ada nyonya. Yang namanya nyonya ya udah nikah. Yang belum nikah nona, begitu ya secara umum kan begitu. Nah ini Ya
Kalau dibilang nanti ada berapa huruf gunnah? Dua. Apa? Nun dan mim. Salah. Mim. Tapi nun dan mim yang ada tasdidnya. Karena Oh kalau iya. nun dan mim nanti ada huruf gunnah ada 4. Huruf idgham bi gunnah ada 4. Yanmu. Ya, nun, mim, waw. Benar itu. Ya, nun, mim, waw. Nun, mim ada di huruf idgham bi gunnah. Tapi gunnah itu adalah hurufnya 2, nun dan mim yang ada tasdidnya. Ini gampang, Pak. Tuh. Mim dan nun yang ada yang bertasdid. Gampang buat Pak Ustadz tiap hari. Iya kan, kalau saya bilang susah itu tidak memberi motivasi gitu kan, gampang Gimana aja. muridnya ini? Jadi kalau apa-apa udah susah duluan ngomong nggak semangat, gampang lah apalah itu ya, cincai aja lah. Mim dan nun yang bertasdid adalah dibaca gunnah dengan hidung nyata. Nah, gunnah ini hurufnya 2, cara bacanya 3, Pak. Pertama, kalau ada tasdid itu harus dibaca nyamber dan double. Pastinya semua huruf tuh, Pak. Semua huruf yang ada tasdid, yang ada tanda ini apa ya nih. Semua huruf yang ada tasdidnya itu ini semuanya nyamber, harus nyamber. Allah aka itu yang saya bilang penyakit bawah kurang nyamber itu karena kita sudah faktor U ya, kurang nyamber gitu. Perasaan ada, nah itu. Nyamber ya kan. Iya itu. Nyamber dan double. Satu, keduanya ada panjangnya, Pak. Jadi kalau membaca ini ada panjangnya. Kalau yang lain kan Allah asa asi asu nggak ada panjang. Kalau ini amma ammi ammu anna anni anu tuh ditahan, ada ditahannya, ada gunnahnya dan ada dengung ke hidungnya. Jadi ada dengung. Hurufnya ada 2, nun dan mim bertasdid, cara bacanya 3. Satu dibaca nyamber dan double, kedua ada panjangnya, ada madnya, ada panjangnya, ketiga ada dengung ke hidungnya. Gitu, ada dengung ke hidungnya. Nah, ini contohnya gitu ya. Tuh. Summa iya. Ini Bapak harus latihan kalau ini, coba Bapak baca. Lagi ngaji. Summa hukumnya gunnah. Kenapa? Mim bertasdid. Mim bertasdid. Kemudian lagi ngajar, Pak. Mimma. Apa hukumnya? Gunnah. Kenapa gunnah? Mim bertasdid. Gampang ya? Gitu. Karena ini baru gini. Mimma hukumnya gunnah. Kenapa gunnah? Karena mimnya bertasdid. Kemudian lama ini ada gunnah dan ada mad. Jadi dua mad, 2 panjang. Lama hukumnya gunnah. Kenapa gunnah? Mim bertasdid. Nih, karena mimnya bertasdid. Yang ini baca ummatukum hukumnya gunnah. Kenapa? Mim bertasdid. Cara bacanya double. Nyamber dan double. Ada apanya lagi? Nyamber double. Ada apa lagi? Kan 3. Ada tasdid. Kan 3. Itu hurufnya ada tasdid. Dibacanya, cara bacanya 3. Satu dibacanya nyamber dan double. Keduanya ada panjangnya, ada madnya. Ada panjangnya. Ketiga ada apanya? Dengung. Ada dengung ke hidung, itulah gunnah. Ummatukum baca. Ummatukum. Nah, kemudian yang ini baca, Pak. Ini. Mutimmu hukumnya. Nah. Kenapa gunnah? Mim bertasdid. Apa? Mim bertasdid. Oh, mim, kedengarannya nun bertasdid. Mim bertasdid. Emang kalau mim bertasdid harus diapain? Nyamber, dibaca nyamber. Nyamber dan double. Kalau nyamber doang mutim, gitu. Kalau nyamber itu ketemu sukun, Pak. Kalau nyamber ketemu sukun.
Kalau ketemu tasdid harus nyamber dan dibaca 2 kali. Mutemu gitu Pak. Ya, nyamber dan double. Terus diapain lagi? Nyamber dan double. Terus Dengung, diapain? Hah? dengungkan. Dengung ke hidung dan diapain lagi? Eh, Kalau orang tua, dipanjangkan 2 kalau harokat. kalau orang tua mau cepat lupa ya. Iya dipanjangkan. Dipanjangkan 2 sampai 3 harokat. Mutemu. M-nya aja yang dipanjangkan, M-nya aja, mu-nya mah enggak, kecuali ada mad yang kayak tadi ya. Mutimu Kemudian yang ini liutamima liutamima, liutamima apa hukumnya? guna Kenapa guna? mim bertasjid Mim bertasdid. Cara bacanya? dibaca nyamber dan double. Nah itu jangan lupa kalau nyamber doang sukun ya. Nyamber dan double terus ada Dibaca apanya? dengung, Dibaca dengung ke hidung itulah guna. Terus baca 2 sampai 3 harokat. apanya? 2 sampai 3 rakaat. Mimnya Apa komimnya panjangnya? ah, Senengnya kalau ngajarin orang tua ya. Masya Allah. Diomelin juga nggak apa-apa lagi nih. Nu amirhu idem ya. Nih ini yang beda nih. Nu amirhu idem kayak tadi. Ini beda nih. Ini mim ini nun. Innahum baca. innahum Hukumnya. nah Kenapa guna? mim bertasjid Nun bertasdid. Ya cara bacanya idem 3. Ini baca. eh, mu Ma. Mu orang patah. mahab batan Tanya, oh ini nanti ada hukum lain. Di sini ada tasdid juga nih. Ini nanti hukumnya, kan udah belajar Bapak idgham bigunnah. Pak semangat Pak, ada Ustadz Manto tuh Pak, mantau kita Pak. Nanti kita dianggap wah nggak becus nih Ustadznya nih, muridnya juga sama nih gitu nanti tuh ada Ustadz Manto Pak. Mahabbatan minni, ayo Pak. muhabbatan Ma, mahabbatam minni hukumnya guna kenapa guna? mim mim bertasjid. Bukan ini mah ini hukum yang sudah dipelajari yang dulu. Oh, nun bertasjid. Nun bertasjid ini mim bertasjid iya. Tapi ini hukum yang dulu, ini hukum idgham biguna. Oh Karena iya. patah tain ketemu mim maka ada tasjidnya, seperti ada tasjidnya gitu gitu. Hukum yang sudah dulu kita pelajari, lupa lagi kan. Iya. Senangnya kalau ngajarin orang yang sudah umur lupa lagi nanti belajar lagi. Ini idgham biguna. Itu idgham biguna ya. Itu. Mahamba jadi ada 2, satu gunahnya karena idgham biguna, satunya karena gunah. Bedanya apa? Kalau idgham biguna penyebabnya tanwin ketemu mim. Kalau gunah ya nunnya bertasdid. Mahabbatan minni tuh ya. Muhabbatam minni. Iya. Sunnatal awwalin ya Pak. Sunnatal awalin. Hukumnya Guna kenapa? nun bertasjid. Nah, nun bertasdid ya sunnatal awalin. Kemudian ini an-nujumu An-nujumu hukumnya guna kenapa? nun bertasjid. Latub asunna hukumnya Latub ini huruf apa sih Ustaz? latub ain ini ain latub asunna ainnya nggak ada bolongannya ya harus ada bolongannya latub asunna ya Latub asunna hukumnya guna kenapa? nun bertasjid. Nunnya bertasdid ya tamannaunah baca Ya tamai ini ya mim nih Pak taman. ini mim nih ini mim nih mim tuh mimnya begitu ya Ya taman tamannaunah ya tamannauna hukumnya guna kenapa? nun bertasjid.
Nunnya bertasdid. Ajalahunna. Ajalahunna. Hukumnya. Guna. Kenapa? Dan nun bertasdid. Nun bertasdid gampang ya Pak kalau gini doang mah ya. Latar kabunna. Latar kabunna. Hukumnya. Guna. Kenapa? Nun bertasdid. Minal jinnati. Hukumnya. Minal jinnati. Guna. Kenapa? Nun bertasdid. Nunnya bertasdid tuh. Kemudian wan nasi. Hukumnya. Guna. Kenapa? Nun bertasdid. Nunnya bertasdid. Terus alif lamnya alif lam apa ini? Alif Lupa. lam samsia. Oh, samsia. Cirinya. Cirinya Dirinya tidak ada sukun. tidak ada tanda di atas lamnya, tidak ada apa-apa. Ya, Terus tidak ada tanda. apa? Setelah lam alif ada huruf nun. Dan cirinya ada Ada huruf samsia. apa? Komaria. Samsia. Samsia, yaitu Nun. nun. Dan ada pendobel tuh, ada tasdid. Ingat-ingat aja, mana yang Bapak hafal. Terus ini minal alif lam. Alif lam komaria. Cirinya ada apa? Di atas lam alif ada sukun. Kenapa ada sukun? Karena setelah lam alif ada huruf. Setelah alif lam, bukan lam alif. Kalau lam alif lam. Setelah alif lam ada huruf apa? Jim ini. Jim, betul Jim. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak dan untuk orang lain. Karena cara belajar seperti ini jujur aja dinanti orang. Ya kalau ngajarin dengan Rifa, dengan dulu ada anak-anak kecil yang cepet pinter, kalau dia ini ngajarin orang tua nggak masuk. Ini versi sepuh masuk, insya Allah pelan-pelan. Walaupun nanti ditanya lagi bingung lagi, ya enggak apa-apa ya. Yang penting kan sudah belajar gitu kan. Bapak terima kasih. Yang penting kan prosesnya. Kenapa? Yang penting proses belajarnya. Persis. Yang penting proses Pak Toto, Pak Manto datang ke rumah Pak Toto. Kedepannya kan nanti tinggal dilihat bagaimana itunya ya. Ngajak ke rumah Pak Ustadz tuh, Pak Manto, Pak. Boleh. Nanti ditunggu lah. Insya Allah boleh. Ngomong-ngomong. Apa nanti sekalian undangan, tapi saya nggak inilah, nantilah gampang lah. Insya Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.